Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Akhwati fillah wa ummahati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, rahmatnya yang begitu luas, sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan petunjuk, diberikan keinginan untuk melangkahkan kaki kita, untuk mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Karena bahasa Arab adalah sarana, fasilitas, perangkat untuk bisa memahami syariat ini. Syariat yang dibawa oleh Nabi terakhir, yang dimana Allah turunkan wahyunya kepada Nabi terakhir, kitab sucinya, menggunakan bahasa Arab. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang berbahagia dan di malam hari ini, ya, insyaallah taala kita akan memberikan muqaddimah pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab sebelum kita akan mempelajari buku berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Bukunya adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, baik. Tak kenal maka tak sayang. Itulah pepatah yang sering kita ungkapkan ketika berkenalan. Mau tidak mau, suka maupun tidak suka, ketetapan dan ketentuan Allah menjadi kewajiban untuk kita laksanakan. Dan Allah turunkan nabinya yang terakhir. Allah turunkan kitab sucinya yang terakhir. Dan keduanya menggunakan bahasa Arab. Keduanya dengan menggunakan bahasa Lughatul Arabiyyah. Maka sudah barang tentu Allah memilih nabi terakhir dari Arab. Allah menurunkan wahyu terakhir menggunakan bahasa Arab. Padahal kita ketahui wahyu sebelumnya tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Ibrani, atau seperti Isa Al-Masih menggunakan bahasa Aramia, satu bahasa akar bahasa yang sama dengan bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Kalau kita menelusuri sejarah, faktanya demikian. Dari Taurat, lembaran Ibrahim, Suhuf Musa, menggunakan bahasa Ibrani. Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Sampai dengan Zabur yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam, seorang raja dari Bani Israel sekaligus nabi yang Allah utus untuk Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Sampai dengan kitab suci terakhir yang menggunakan bahasa Ibrani, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang menggunakan bahasa Ibrani dari 12 sahabat Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi terakhir, ya, kurang lebih 6 abad setelah Isa Al-Masih hidup sampai Allah angkat ke langit.
maka Allah turunkan nabi terakhir, Allah turunkan kitab suci terakhir dan nabinya dari Jaziratul Arab. Mengapa demikian? Dan ternyata kalau kita menelusuri sejarahnya, bahasa Arab ini adalah satu rumpun yang sama dengan bahasa Ibrani, bahasa Aram, ya, dan bahasa-bahasa cabang dari bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Arab, ya, kepada satu rumpun yang sama dari keturunan Sam bin Nuh. Ya, ya kita ketahui ya kisah yang sangat fenomenal. Air bah yang melanda seluruh dunia. Seluruh daratan tenggelam kecuali yang selamat di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat Nabi Nuh, berjumlah 4 Nabi Nuh, satu anaknya yang durhaka kepada Nabi Nuh, ya, sampai Allah binasakan, termasuk istrinya Nabi Nuh. Akan tetapi ketiga anak Nabi Nuh ini menjadi cikal bakal dari keturunan-keturunan sampai nanti akhir zaman. Di antaranya adalah Sam bin Nuh, Yafith bin Nuh, dan Ham bin Nuh. Ketiganya Nabi Nuh doakan ya agar Sam bin Nuh ini ya menjadi pemangku nubuwah, risalah yang Allah turunkan kepada keturunan Sam bin Nuh sampai nanti keturunannya menjadi para nabi dan para rasul. Ya, termasuk bahasa mereka yang mereka gunakan, bahasa para nabi, para rasul, ya, di antaranya adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram dan juga bahasa Arab. Ya, maka dari itulah tidak salah bahwa Allah memilih bahasa Arab karena bahasa yang digunakan oleh para nabi dan para rasul. Ya, berbeda dengan bahasa Yafith bin Nuh, yang dimana Allah Nabi Nuh mendoakan bahwa Yafith bin Nuh ini menjadi para raja, memerintah, menjadi khalifah kepada rakyat dan lain sebagainya. Ya, Ham bin Nuh menjadi pekerja yang membantu keduanya antara Yafith dan juga Sam. Maka mau tidak mau kita harus tahu sejarahnya bahwa bahasa Arab ini dari serumpun yang sama. Maka sangat wajar jika keturunan bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an, ya, yang Allah gunakan menggunakan bahasa Arab, ya, karena dari rumpun yang sama, ya, kitab suci semua menggunakan dari keturunan bahasa Sam bin Nuh, ya, dan cabang-cabang dari bahasa Sam bin Nuh. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seyogyanya kita meyakini bahwa Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab bukan tanpa disengaja. Ya, tapi Allah sengaja menurunkannya agar kita lebih memahaminya. Karena Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat yang kedua, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, supaya kalian bisa memahaminya. Ta'qilun, agar kalian lebih paham, lebih mengerti apa yang diinginkan, apa yang diatur oleh syariat dari Allah berupa Al-Quran, ya, dari Nabi berupa sunnah-sunnahnya, ya. Nah, disinilah letak keistimewaan bahasa Arab. Jadi kalau ditanya belajar bahasa Arab ini hukumnya apa? Tergantung keinginan kita belajar bahasa Arab untuk bisa bercakap-cakap di negeri Arab, agar bisa menjadi TKI di sana, maka hukumnya tidak wajib. Ya. Atau mau jadi tour guide di beberapa destinasi wisata di Indonesia, maka hukumnya tidak wajib. Akan tetapi, kalau jika kita belajar bahasa Arab, tujuannya adalah agar kita bisa paham, memahami ayat-ayat dan makna dari Al-Quran, dan memahami syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah barang tentu hukumnya menjadi wajib. Nah, inilah titik letak perbedaan,
Ya, kita belajar untuk bercakap-cakap, apa memang kita belajar untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, terlebih mad'u kita, ya orang yang kita ajarkan di sini adalah orang yang sudah berusia, ya, ummahat, ya, yang biasa memegang penggorengan, yang biasa masak di rumah, ngurus anak dan juga suami, maka setidaknya kita harus tahu, ya, perbedaan belajar di tempat lain dengan belajar di sini. Kalau di sini tujuannya jelas agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu indah ketika kita baca Al-Quran, kita tahu artinya. Minimal tahu sedikit demi sedikit, meskipun tidak tahu secara menyeluruh. Ketika imam sedang menjadi imam membaca bacaan terkait tentang surga ataupun tentang neraka, kita tahu minimal. Kita tahu minimal. Atau seorang ustadz atau penceramah, kita mendengarkan ceramah, ya, tanpa mengetahui terjemahan dari penceramah tersebut, cukup kita pahami secara bahasa pun ini menjadi pencapaian yang luar biasa, ya. Oleh karena itulah bahasa Arab ini penting untuk kita pelajari, keistimewaannya luar biasa. Dan di antara keistimewaan berikutnya adalah bahasa Arab ini adalah bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak tiap hari kita bersolawat kepada Nabi agar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi kita nggak pandai bahasa beliau. Bahasa verbalnya para sahabat. Sebaik-baik umat ini kan generasi para sahabat. Ya, Nabi mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia pada zamanku. Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya zaman tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya zaman tabi'ut tabi'in. Ya, maka dari itu hadis-hadis Nabi, ya, kitab-kitab fikih, ya, semua menggunakan bahasa Arab. Ya, maka kalau kita bertanya kepada ummahat, ada tidak ilmu syariat yang tidak menggunakan bahasa Arab? Ya, kita insya Allah nanti akan buka ruang diskusi, ya, sekaligus ta'aruf, ya, perkenalan, memperkenalkan diri, nama dan tempat tinggal. Dan yang terakhir, sudah pernah belajar bahasa Arab atau belum, ya, agar kita bisa menelaah dan mengevaluasi, ya, metodologi apa yang baik dan tepat untuk ummahat sekalian, ibu-ibu sekalian. Baik, ya, maka tidak ada syariat yang tidak menggunakan bahasa Arab. Sholat, dari takbir saja, takbirnya bahasa Arab itu, sholatnya bahasa Arab. Allahu Akbar, bahasa Arab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tasyahud akhir, ya, mengucapkan salam bahasa Arab juga. Artinya kehidupan kita ini dinaungi dengan bahasa Arab karena unsur-unsur syariat itu menggunakan bahasa Arab. Ya, semua aspek. Maka ini menjadi perangkat, ya, atau kita bisa bilang fasilitator, ya, untuk menggunakan bahasa Arab ini agar bisa memahami syariat-syariat, memahami hukum-hukum dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Tidak banyak untuk kita sampaikan, ya. Langsung saja mungkin kita perkenalan terlebih dahulu, ya, kepada ummahat sekalian. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya, ya, yang dipanggil namanya. Ya, jadi untuk via Zoom kita ini tidak boleh ummahat menyalakan video, hanya suara saja. Ya, baik. Kita mulai dari Ummu Mazaya. Dipersilakan Ummu Mazaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Silakan. Ana Elvira, tinggalnya di Bogor. Oh, Vira tinggal di Ibu Vira, ya. Ibu Vira Iya. tinggal di Bogor. Iya. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Belum Ustadz, saya belajarnya dari modul anak-anak aja. Di anak-anak sekolah di ini saya ikutan belajar. Maksudnya mereka ada PR, saya juga belajar dari modul-modul mereka aja sekalian menerangkan gitu.
Oh, tapi kalau belajar secara khusus belum ya? Belum Ustadz. Belum. Baik, terima kasih. Nanti kita panggil Ummu Mazayah begitu ya. Tidak Ya. mengapa. Baik. Terima kasih Ummu Mazayah ya. Barakallahu fiki. Berikutnya kepada Ibu Dafi ya. Silakan Ibu Dafi. Ibu Dafi ya. Bisa mengikuti Ibu Dafi? Bisa memperkenalkan diri? Jika belum bisa, kita lewatkan dulu. Ini Redmi 9A siapa ya? Ibu siapa ya? Mohon maaf, bisa memperkenalkan diri? Redmi 9A. Ya, Ibu siapa? Mohon maaf. Baru hadir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri, Ibu. Saya Ibu Santi dari Klaten. Oh, Ibu Santi dari Klaten. Masya Allah. Wong Jowo ya, Ibu Santi. Ya. Nanti Ibu Santi bisa mengganti namanya ya, biar saya bisa memanggil ya. Ini kan tulisannya baru Redmi 9A nih. Oh Nanti, iya. iya, nanti bisa diganti Bagus. ya, Ibu Santi. Tinggal di Klaten ya, Ibu Santi ya. Masya Allah. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Ibu Santi? Belum, Us. Belum pernah. Belum pernah sama sekali dari nol. Iya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Santi. Semoga bisa mengikuti dengan baik ya. Barakallahu fiiki. Berikutnya kepada Ibu Dina. Silakan Ibu Dina, bisa perkenalkan diri. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Saat ini tinggal di Bojongsari, Depok, Ustaz. Bojongsari Depok, Masya Ya, Allah. Ustaz. Ya, sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab? Belajar waktu sanawiyah dulu, Ustaz. Oh, dulu waktu sanawiyah ya. Berpuluh Ya. tahun yang lalu, Ustaz. Berpuluh tahun yang lalu. Nah, Ya. Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Dina. Syukran. Berikutnya kepada Ibu Erviani. Oh, mau Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Erviani dari Semarang. Dari Semarang, Masya Allah. Ya, berarti Jawa ya, Wong Jawa ya. Betul. Nah, ya, karena kan begini ya, Ibu, kita harus melihat dari dialek masing-masing, harus tahu juga di daerahnya. Ya, seperti ada di kelas lain, ada yang dari Sulawesi. Biasanya itu pengucapan huruf zai itu menjadi s. Ya, ustaz jadi ustaz gitu ya. Jadi kita minimal harus tahu ya dari mana asalnya. Dan sebelumnya pernah belajar Ibu Erviani? Belum pernah, Tat. Sama sekali. Dulu waktu ini sih sekolah yang kayak sekolah dulu, cuman sudah lama. Oh, sudah lama. Ya, baik. Terima kasih Ibu Erviani. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya kepada Ibu Isna. Persilakan, bisa perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Isna, Ustadz. Cuman saya lebih familiar dipanggil Isna. Iya, Ibu Isna ya, baik. Ya, saya adiknya Mbak Erviani. Saya adiknya Mbak Erviani. Saya rumahnya di Semarang, cuman saat ini kalau hari kerja tinggalnya di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta kalau hari kerja, Masya Allah. Jadi adik kakak ya, Ibu Isna dan Ibu Erviani ya? Iya, adik kakak. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa saling mensupport ya. Terima kasih banyak Ibu Isna dan Ibu Erviani. Baik. Sebelumnya sudah pernah belajar Ibu Isna? Ya, sama kayak kakak Ustadz waktu SD dulu di madrasah sore. Madrasah ya, sore ya, Masya Allah. Waktu masih SD. Waktu masih SD, ya. Sudah Terima lama kasih sekali. Bu Isna. Ya. Iya, terima kasih Ustaz. Berikutnya kepada Ibu Nanung Ummu Aisyah. Silakan. Bisa perkenalkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanung, tinggalnya di Bantul, Yogyakarta. Masya Allah. Ya, ini halus ya Jawanya ya. Ya. Baik. Dipanggil siapa nih? Ibu Nanung atau Ummu Aisyah? Ummu Aisyah, boleh Ustaz.
Ummu Aisyah boleh ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya sudah pernah belajar Ibu Ummu Aisyah? Pernah dulu waktu sanawiyah. Waktu sanawiyah. Ya, artinya Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Aku Terima belajar kasih. sekolah. Di sekolah? Iya, Iya, Ustaz. iya. Kalau secara khusus belum ya? Belum pernah ya? Secara khusus belum pernah, cuma dulu waktu sekolah bahasa Arab, sorof, nahu gitu aja. Oh, Masya Allah. Ya, pernah mengenal begitu ya? Iya. Ya, baik-baik. Terima kasih Ummu Aisyah. Syukran. Berikutnya kepada Ibu Rina Rahmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rina di Malang, Jawa Timur, Ustaz. Masya Allah, lebih jauh lagi ya, Jawa Timur ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah belajar Ibu Rina? Sudah lama sekali Ustaz, waktu madrasah dulu di Sanawiyah Oh, juga. Sanawiyah ya. Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan memberikan support pada yang lainnya. Baik, Bismillah. terima kasih kepada Ibu Rina ya. Barakallahu fiik. Berikutnya kepada Ibu Suyanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, nama saya Ibu Yanti dari Jakarta. Oh, dari Jakarta, Ibu Yanti ya. Bisa saya panggil Ibu Yanti ya. Baik. Ya, Tinggal di Jakarta. Sebelumnya sudah pernah belajar? saat ini sedang belajar juga metode GISER. Metode apa? GISER. Oh, iya. Itu menggunakan kitab apa? Buku apa? Masih berlanjut sih sampai sekarang. Kitabnya apa ya nama? Yang besar itu bukunya. Yang pakai kitabnya ini yang Arabic A Bridge to Islamic Culture. Oh, iya. Yang Dr. Mahduh N. Muhammad. Cabut tipenya dulu. Ini menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Iya, Arab Inggris. Arab Inggris. Ya, jadi pengajarannya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris kata pengantarnya? Bahasa Arab tapi terjemahannya Inggris. Oh, terjemahannya Inggris, Masya Allah. Berarti sudah memahami sedikit demi sedikit lah ya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris gitu ya. Masih belajar sih Ustadz. Masih belajar ya, Masya Masih Allah. ya, belum selesai soalnya ini. Belum selesai. Baru Baik. tahap 1 tapi belum selesai. Baik. Ya, bila demikian Ibu Yanti mungkin mohon bersabar ya, karena ini kan kelas pemula ya, Bu Yanti. Sama, saya masih pemula juga. Saya masih pemula juga. Iya. Kalau sudah paham mungkin ini menjadi bahan murojaah ya. Ya, Kalau belum paham. Baik. Terima kasih Ibu Yanti. Ya, jazakallah khair. Wa jazakillah khairan. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Ibu Davi ini. Ini nyala suaranya tapi belum ada tanggapan. Ibu Davi bisa perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ana biasa namain Nur Hasanah, biasa di Ibu Nur Hasanah dipanggil? Ya, Ummu Davi boleh. Ummu Davi. Oh, Davi itu anaknya ya? Anaknya, iya. Iya, anak Ibu ya, Ummu Davi ya. Baik. Iya. Tinggal di mana Ummu Davi? Tapos Depok. Oh, di Depok ya, Jawa Barat Depok. ya. Tapos Ya, Depok, Jawa Barat. Nah, untuk belajar bahasa Arab sebelumnya sudah pernah? Sama sekali belum pernah. Cuma baru ikutan tahfiz aja Ustaz, alhamdulillah udah ikutan tahfiz. Hafalan Quran ya. Iya, tapi belum ngerti bahasa Arabnya. Ya, mau belajar bahasa Arab supaya tahu artinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, baik, terima kasih ya kepada Ibu Ummu Davi. Semoga bisa mengikuti pembelajaran kita. Baik. Nah, syukran wa jazakunallahu khairan jaza kepada ibu-ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam perkara yang lebih urgent di sini. Apa itu perkenalan lebih dekat tentang bahasa Arab? Ya, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, bisa dicari
di dalam Al-Qur'an ya, dalil tentang keutamaan bahasa Arab ya. Di antaranya surah Az-Zumar. Mungkin bisa dibuka mushafnya, surat Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Jadi murni kita untuk pertemuan kali ini adalah ta'aruf ya wa ahammiyatu lughatil arabiyyah dan keutamaan-keutamaan dari bahasa Arab ya. Perkenalan tentang bahasa Arab itu dari mana sih? Ya, asal usulnya dari mana? Ya, dan keutamaannya itu seperti apa? Ya. Nah, di antara keutamaannya kita akan bergantian keutamaan, lalu sejarah, faktanya tentang bahasa Arab. Ya, yang pertama keutamaannya dalam surah Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Allah berfirman, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadzakkarun." Qur'anan Arabiyya ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Supaya mereka dapat pelajaran. Nah ini nih menjadi perhatian. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Karena banyak analogi. Banyak perumpamaan, permisalan-permisalan. Bahkan kebiasaan orang Arab di zaman dahulu, mereka bersyair. Apa itu syair? Lantunan-lantunan, kalimat-kalimat bahasa Arab yang membuat kita ini luluh hatinya. Menenteramkan jiwa. Mengenakan mood kita. Ya. Buktinya apa? Faktanya, ya, Al-Quran ketika dibaca itu menenteramkan jiwa. Ya. Bukan hanya karena artinya, tapi karena memang dari bahasa Arab. Memang dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu kalau kita mendengarkan syair-syair Arab itu menenangkan. Ya, bahasanya indah. Ya. Bahkan kalau ummahat datang ke Suriah, ada satu daerah namanya Ma'lulah, ya. Daerah Ma'lulah, di mana daerah tersebut mayoritasnya kaum Nasrani, Ortodoks, mereka menggunakan Injil berbahasa Arab. Ketika mereka melantunkan di hari Ahad atau di hari Jumat, ya, mereka melantunkan itu seperti bacaan Al-Quran. Ya, seperti bacaan Al-Quran, enak didengar. Ya, enak didengar. Ya, menunjukkan bahwa bahasa Arab ini bahasa yang sebenarnya puitis, enak didengar, banyak perumpamaan, banyak permisalan, dan paling afsahul lughat, yang paling fasih bahasanya di antara bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, makanya Allah katakan la'allahum yatadzakkarun, agar mereka dapat pelajaran. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Agar mereka dapat pelajaran. Mungkin kalau Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia, pelajaran sedikit. Ya. Kenapa demikian? Di antaranya juga karena bahasa Arab ini tiga hurufnya itu bisa artinya banyak. Ya, maksudnya apa di sini? Kalau kita membuat sebuah kalimat kan, ya, satu baris bahasa Arab, kalimat bahasa Arab, apapun bentuknya kalimat bahasa Arab, itu kalau kita terjemahkan bisa 5 baris bahasa Indonesia. Menunjukkan bahasa Arab ini kaya dengan kosakatanya. Ya, satu hurufnya saja bisa diartikan banyak hal. Kalau kita kan huruf A saja ya sudah nggak ada artinya. B nggak ada artinya. C nggak ada artinya. Tapi kalau A dalam bahasa Arab artinya bisa apakah. Ya. Artinya memiliki arti. Ya, satu huruf itu bisa memiliki arti, disebut dengan huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Qur'anan Arabiyya ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Dan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Iwaj di sini adalah sesuatu yang menyimpang, nggak ada yang bisa menyimpangkannya bahasa Arab itu. Ya, makanya kalau ditanya Al-Quran itu bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Kenapa? Karena penggunaan bahasa Arabnya dan kompleksnya susunan bahasa Arab
yang menjadikan Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Satu kata yang diambil dan ditukar dengan kosakata lain itu dapat merusak satu halaman atau bahkan satu surat. Ya, ini berat ya bagi orang-orang kafir yang ingin merubah Al-Quran karena nggak bisa dirubah. Di antaranya karena menggunakan bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Ya, jadi bisa dipahami ya ibu-ibu bahwa bahasa Arab ini kita pelajari bukan untuk bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu bonus saja. Ketemu orang Arab kita bisa bercakap-cakap itu bonus. Ya. Tapi intinya adalah ketika kita memahami syariat itu kita bisa tahu dengan menggunakan bahasa Arab. Contohlah masalah sholat. Apa artinya sholat? Mungkin ada yang tahu ibu-ibu di sini sholat itu apa artinya? Definisi sholat secara bahasa. Kita taunya apa sholat itu? Ibadah. Kan ibadah bukan cuma sholat. Ya, kita diskusi ya. Ya. Sedikit saja. Utamaan bahasa Arab nih. Contohnya dari makna sholat. Sholat itu apa sih? Kan tiap hari kita sholat ya, ibu-ibu. Berdoa. Doa juga bahasa Arab tuh. Doa. Ya. Jadi sholat itu katanya doa. Doa itu apa? Silakan. Umu Dafi, Ibu Santi, Ibu Dina, Ibu Erviani, Ibu Isna, Umu Aisyah, Ibu Rina, Ibu Yanti, dan Umu Mazaya. Jadi doa itu apa? Sholat adalah doa. Katanya kan begitu. As-sholah iya doa. Ya, doa itu apa? Umu Dafi. Memohon. Ya, memohon dan meminta. Gitu ya. Nah, sholat itu secara bahasa dari kata sholla yusolli. Nah, ibu-ibu juga harus ketahui sholla yusolli. Mungkin pernah mendengar kata sholawat, itu satu akar kata yang sama. Sholawat, sholat, ya, itu satu kata yang sama. Artinya adalah memuji secara bahasa. Mencurahkan pujian, ya, karena dari takbir sampai tasyahud isinya itu pujian kepada siapa? Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Dari takbir, apa artinya takbir nih? Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Pujian bukan? Iya. Pujian. Ya. Baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pujian semua isinya. Al-Quran isinya pujian semua. Ya, diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhir kan ngucapin salam. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Isinya pujian. Ya. Nah, dari sinilah kita harus memahami ternyata bahasa Arab itu penting. Mungkin pernah mendengar satu video di luar sana ada seorang anak kecil dari Cina ditanya, kenapa Anda bisa berbahasa Arab? Ya. Maka jawabannya apa? Karena saya Muslim. Karena saya Muslim. Karena kita orang Islam. Muslim saja bahasa Arab. Islam saja bahasa Arab. Kok nggak mau ada orang yang ngakunya Muslim nggak mau belajar bahasa Arab? Alasannya nggak penting. Ya. Alasannya bahasa yang kuno dan lain sebagainya. Maka ini sangat disayangkan ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ternyata sangat penting sekali ilmu bahasa Arab ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu akidah, semua ilmu cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Ternyata bahasa Arab itu penting. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan kepada pengumuman dan penyampaian materi yang akan kita ajarkan. Silakan yang mau bertanya terkait dengan keutamaan bahasa Arab dan juga fakta sejarahnya dari bahasa Arab itu ada. Ya.
Silakan. Karena nanti di pekan depan kita akan mulai nih pembahasan kitab Durusul Lughah. Jadi dimohon luruskan niat untuk memantapkan tekad kita untuk belajar bahasa Arab untuk agama kita. Silakan yang mau bertanya. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Bila demikian, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ibu-ibu sudah memiliki bukunya? Bukunya seperti ini, ada 2 versi ya. Ini yang 3 jilid. Ada yang 1 jilid per jilid ya, warnanya hijau kalau tidak salah. Apakah ibu-ibu sudah memiliki buku ini, Durusul Lughah? Sudah, Ustaz. Ya, sudah Ustaz. Insyaallah sudah, Ustaz. Sudah semua? 4. Belum Ustaz, masih Oh, ada yang nunggu. belum. Sudah dipesan? Iya, sudah dipesan. Oh ya, baik ya. Berarti ada kesempatan untuk menunggu nih, pekan depan kita mulai insya Allah. Ya, buku ini kita harus tahu sejarah sedikit ya. Buku ini adalah buku yang digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi mengajarkan bahasa Arab kepada mahasiswa orang-orang yang di luar Arab. Mahasiswa-mahasiswa yang mungkin imigran gitu ya, dari luar negeri, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Jepang ya, dari India, itu datang ke Arab Saudi, lalu mereka menimba ilmu, masuk kelas bahasa, kelas i'dad ya. Nah, mereka belajar buku ini. Ya, makanya di buku ini dijelaskan Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natikina biha. Bahasa pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang di luar Arab, non Arab. Ya, kita kan non Arab semua nih. Ya. Dan buku ini dicetak oleh Kerajaan Arab Saudi melalui perantara Kementerian Pendidikan Tinggi di Kerajaan Arab Saudi kepada Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Madinah Al-Munawwarah. Ya, insya Allah mudah untuk dipahami. Ya, paradigma yang mengatakan bahwa bahasa Arab ini, wah, ini begini macam-macam gitu ya, susah dan lain sebagainya, ini bisa kita hilangkan dengan metodologi pelajaran dari Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Ya. Dan jangan heran nanti ketika ada di antara teman-teman dari ibu-ibu ya yang ada seleksi alam ya, karena itu akan terjadi nanti ya, maka tidak heran mungkin dari 10 orang sisa 5 orang, sisa 6 orang ya. Ya, kita berharap bisa istiqomah kan demikian. Tapi kita akan sampaikan dari jauh-jauh hari ya, dari sekarang ya, untuk meluruskan terus niat kita, karena sesungguhnya niat dan tekad yang kuat ini bagian dari pembelajaran kita untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan secara dikte terlebih dahulu ya, motivasi terkait dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya. Nukilan dan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada kita, kepada pengikutnya yang bermadzhab Syafi'i, karena mayoritas negara kita kan bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ya akhi, wahai saudara, lan tanalal ilma illa bisittah. Ya, ilmu itu nggak akan diperoleh kecuali 6 perkara. Dengan mengikuti 6 perkara tersebut, ilmu itu akan diperoleh. Di antaranya adalah ilmu bahasa Arab. Ya, ini kata kunci untuk bisa termotivasi mempelajari ilmu yang bermanfaat, di antaranya ilmu bahasa Arab. Yang pertama kata Imam Syafi'i, mohon dicatat, kita dikte terlebih dahulu. Yang pertama adalah zakaun. Zakaun. Kalau yang sudah pernah belajar menulis huruf za, kaf, alif, dan hamzah. Ya. Nanti untuk pembelajaran kita akan menggunakan papan tulis ya.
kita gunakan di pekan depan insya Allah. Ya, jadi yang terlihat itu papan tulis, ya, dengan tulisan-tulisan yang akan kita bahas. Ya, zakaun artinya adalah kecerdasan. Kecerdasan itu kita bisa raih bukan hanya kecerdasan dari keturunan, bukan. Dari dari lahir kita sudah diberikan kecerdasan, betul. Masing-masing Allah berikan kelebihan dan ada yang Allah berikan kekurangan. Akan tetapi kecerdasan di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui diri sendiri, kelebihan kita dan kelemahan kita. Contoh, ketika kita belajar bahasa Arab, oh ternyata kita lemah dalam masalah kosakata. Berarti kita evaluasi dan perbaiki dalam masalah kosakata untuk dicatat dengan metode mereka, metode ibu-ibu sekalian. Oh, saya nggak pandai menghafal, Ustaz. Oh, mungkin bisa dengan metodologi cara yang lain. Ya, di kelas lain itu ada yang menulis kosakatanya lalu ditempel di barangnya. Barang yang nampak ya. Contoh misalkan ada kitabun, artinya buku. Dia tulis tuh pakai bahasa Arab kitabun, pakai solasi ditempel di buku kitabun. Tapi kan nggak semuanya, itu contoh saja. Nggak semuanya, repot nanti misalkan ditulis az-zauju, artinya suami. Kan nggak mungkin kita tempel suami ya, ya di jidat suaminya gitu ya, suami ibu-ibu nggak perlu. Gitu ya. Sudah hafal insya Allah lah. Ya makanya itu metodologi. Ya, metode ibu-ibu bagaimana nih bisa memahami kekurangan ibu-ibu untuk diperbaiki. Nah, itu namanya zakaun, cerdas. Ya, belajar cerdas seperti itu, bukan belajar kerja keras gitu ya. Bukan cuman kerja keras tapi belajar cerdas ya. Yang kedua kata Imam Syafi'i adalah hirsun. Hirsun itu huruf ha, ro dan sod. Ha, ro itu disambung, sod terpisah, hirsun. Ya, artinya semangat. Nggak bisa cerdas saja, kita butuh semangat, kegigihan yang kuat, tekad yang kuat. Kalau nggak semangat ya nggak bisa. Karena musuhnya semangat apa? Apa musuhnya semangat ibu-ibu? Malas. Malas. Ya, musuhnya semangat malas. Secerdas apapun manusianya, kalau malas, wah repot nanti urusannya. Jadi kemudian hari akan repot, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, adalah ijtihadun. Ijtihadun itu tulisannya alif, jim, ha besar, ta, ya, ta, jim, ta disambung, ha besar, tambahkan alif, disambung semua sama alifnya, dalnya terpisah. Ijtihadun. Ya. Apa artinya ijtihadun? Bersungguh-sungguh. Bukan rajin ya. Kalau rajin itu belum tentu sungguh-sungguh. Oh, saya rajin nyapu tapi nyapunya nggak bersih. Ya. Saya rajin nulis tapi nulisnya berantakan kemana-mana. Catatannya nggak jelas. Ya, rajin nggak cukup, tapi sungguh-sungguh. Tekad kuat dan bersungguh-sungguh. Saya harus bisa. Bisa apa nih? Ya, bisa memahami Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Saya harus bisa memahami syariat dengan menggunakan bahasa Arab. Sudut pandangnya bahasa Arab beda. Terjemahan bahasa Arab, terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis Nabi, ya, terjemahan ilmu-ilmu syariat itu berbeda dengan kalau kita terjemahkan secara langsung. Secara bahasa Arab itu beda. Ya, rasanya beda. Ya, dan lebih mengena. Itulah pentingnya ijtihad, sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah bulgotun. Bulgotun itu ba, goin disambung, lam dulu, bulgotun, ba, lam, goin, huruf go, dan tak marbutoh. Bulgotun. Ya. Artinya yang kita dapatkan untuk makan dan minum, apa itu? Harta, dana, finansial, modal, ya,
Nggak ada orang belajar tanpa modal, nggak ada. Ya. Abu Hurairah belajar kepada Nabi SAW itu bermodalkan apa? Waktunya habis, makanya nggak kerja Abu Hurairah, nggak punya kerjaan Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu ahlus suffah, tinggal di pelataran Masjid Nabawi, dapat termasuk bagian dari du'afa, orang-orang fakir miskin. Kenapa? Karena sibuk, punya tekad yang kuat untuk bisa meriwayatkan hadis. Ya. Makanya butuh bulghah, modal. Modal kita apa nih di sini? Kuota Zoom. Ya. Kita di sini tidak ditarifkan. Ini yang perlu diingat ya. Ya. Ibu-ibu, ya. Ini kita tidak ditarifkan. Berikan infak terbaik saja. Ya, kalau ibu-ibu mau bersedekah, maka berikan infak terbaik saja. Tidak ditarifkan sekian. Mengapa demikian? Karena apa yang kita dapatkan, ya, ada sebuah istilah bahasa Arab namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Apa yang kita usahakan, belajar dengan modal, ya, kita, ya, maka kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, sesuai dengan modal kita. Ya. Dan itu kan di dalam ilmu ekonomi pun kita dapatkan. Modal kita semakin besar, maka keuntungan kita pun bisa menjadi banyak. Ya. Maka kaidah ini kita harus pahami, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal soleh kita. Ya. Modal kita banyak untuk jor-joran mencari ilmu, untuk jor-joran untuk bekerja, buat usaha, ya, keuntungannya pun lebih besar. Modalnya sedikit, ya, keuntungannya sedikit, kan begitu hukum alamnya. Ya, seperti itu. Bulghatun. Buku juga demikian. Ya, ibu-ibu beli buku, ya, di online shop, ya, silakan. Ya, kita tidak mewajibkan harus beli di kita, tidak. Karena ilmu itu, ya, bisa kita dapatkan dengan tekad yang kuat. Jangan kita manjakan semua buku dari kita. Ya, harus cari bukunya, nama bukunya apa, ya, siapkan alat tulisnya, ya, buku tulisnya, dan siapkan waktu luangnya, ya, fisiknya, kesehatannya, kan demikian. Banyak ya, bulghah itu banyak sekali. Modal itu bukan cuma masalah harta, ya, fulus, tapi lebih banyak dari itu. Ya. Lalu yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima adalah suhbatun ustadin. Suhbatu ustadin. Tulisannya adalah sod, hak kecil, ya, tahu hak kecil kan, ada hak besar, ada hak kecil dalam bahasa Indonesia. Suhba. Berikutnya huruf ba disambung, tak marbutoh disambung semua. Ya, lalu terpisah ustadin, ya, alif yang ada hamzahnya di atas, ya, sin, ya, ta, alif, dan zai, ya, ustadun, ya. Jadi suhbatu ustadin, ya, artinya adalah bimbingan, menjadikan pembimbing kita ini sebagai sahabat untuk bisa lebih paham ilmu bahasa Arab. Ya, nggak ada belajar otodidak tuh, nggak ada. Ya, kalau ada yang bilang itu ada orang bisa bahasa Arab dengan belajar otodidak, dia belajar di mana? Learning by googling, ya, itu belajar juga kan? Ya, ke Mbah Google, via YouTube, ya, medsos dan lain sebagainya. Ya, berarti gurunya YouTube, gurunya Mbah Google. Kenapa dia bisa demikian? Nggak ada orang otodidak, ya, dia belajar, ya, nggak ada otodidak belajar. Ya, belajar dari kitab, itu namanya bukan otodidak, dia gurunya kitab. Nah, ini gurunya adalah suhbatu ustadin, ya, yang bisa membimbing kita. Bagaimana bisa kita baca kitab tapi nggak mengerti karena nggak ada yang membimbing, ya. Makanya dibimbing dengan ustadznya, dengan gurunya, ada gurunya. Ya. Imam Bukhari gurunya 6.000, bayangkan.
Ya, Imam Bukhari berguru dengan 6.000 ya para ulama terdahulu. Ya, menunjukkan bahwa ilmu itu butuh guru. Ya. Lalu yang terakhir, terakhir ini harus ditulis dengan tinta tinta emas ya. Ya, tinta emas untuk dicatat baik-baik. Apa itu? Yang terakhir adalah tulus zamani. Ya. Huruf ko, waw disambung, ko dan waw disambung, lam terpisah. Ya. Lalu berikutnya zai, mim, ya, alif dan nun. Zaman, tulus zaman, ya. Artinya waktunya itu nggak bisa instan, ya. Waktunya tawil, panjang, ya. Belajar itu butuh waktu yang lama, terus menerus belajar. Makanya ketika ditanya, Imam Ahmad tuh pernah ditanya oleh muridnya, sampai kapan wahai Imam engkau belajar? Sampai ke liang lahat, sampai Allah wafatkan Imam Ahmad. Benarlah, Imam Ahmad wafat dalam kondisi sedang belajar. Ya, Imam Ibnul Mubarak belajar adab itu 30 tahun lamanya. Coba bayangkan. Ya, belajar ilmu 20 tahun lamanya, sisa umur hidupnya. Ya, sisa umur hidup, artinya waktunya nggak bisa instan. Yang katanya instan saja nggak bisa juga instan kan? Ya, Indomie, mie goreng, mie itu kan instan. Harus masak dulu, nyalakan kompor dulu, siapkan panci dengan air, ya, panaskan air dulu, sudah panas, masukkan ya mie-nya dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Ya, mau yang prosesnya cepat, ya, lihat pada introspeksi diri terlebih dahulu. Ya, oh usia saya segini nih. Nah, kira-kira bisa gak cepat? Ya, usianya anak SD, anak SMP, ya masih bisa cepat. Ya, kalau usianya segini, wah ini agak lama. Ya, kita harus tahu diri. Ya, waktu itu tidak bisa belajar itu tidak bisa instan, setahun 2 tahun. Bahkan di tempat kami bahasa Arab itu ada yang sudah 6 tahun belajar. Masih belajar. Istiqomah dari 15 orang tinggal 8 orang. Ya, alhamdulillah masih belajar. Ya, bahkan ada yang buka kelas. Ada yang buka kelas. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu. Dia buka kelas di rumahnya dengan ibu-ibu di sekitar. Ya. Ketika dia buka kelas bukan berarti dia tidak belajar lagi. Tidak melanjutkan, dia tetap belajar. Ya. Belajar dan menceritakan, oh saya bantu-bantulah ngajar di sekitaran komplek rumahnya, ya, buka kelas. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya bermanfaat. Ya, ilmunya bermanfaat. Ada yang kemarin baru naik haji, dia cerita ternyata ilmunya bermanfaat ketika naik haji. Dia belajar 6 tahun lamanya belajar bahasa Arab, oh begini ternyata. Ya, ritual-ritual dari rangkaian ibadah haji, wukuf di Arafah, terakhir itu jumrah, lempar jumrah, ramyul jumrah, ya. Itu semua menggunakan bahasa Arab. Ternyata ada makna yang tersirat di situ, bukan hanya secara agama saja. Secara bahasa pun ternyata luas. Seperti itu. Ya, ini yang 6 hal yang harus ditanamkan pada diri kita. Teruntuk untuk ummahat, ibu-ibu sekalian, dan secara khusus kepada saya pribadi agar bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu agama, ilmu bahasa Arab, ya, dan juga memurajaah ilmu bahasa Arab. Ya, ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sekalian? Ya, untuk waktu kita, insya Allah tidak ini ya, tidak lama dari 1945, insya Allah rutin setiap hari Selasa malam Rabu ya. Sampai dengan selesai biasanya pukul 20.45, atau kalau ada pembahasan lebih banyak bisa lebih sedikit ya. Ada pertanyaan mungkin ibu-ibu yang mau ditanyakan, silakan. Nah, Ustadz, kalau Ya. untuk penulisan bahasa Arabnya agak
kesulitan, malah kadang nggak bisa nulis bahasa Arab gimana. Baik. Kalau masalah penulisannya ya, penulisan bahasa Arabnya itu bisa dilatih ya. Sekarang kan sudah ada via YouTube gitu ya. Nah, Ibu mungkin bisa lihat di YouTube, nanti kita akan share ya. Kalau Ibu mungkin nanti bertanya di WA group ya, kita akan share tentang cara menulis ya tulisan bahasa Arab ya. Nah, karena mungkin kita sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita nulis bahasa Indonesia. Seperti saya karena sudah terbiasa bahasa Arab, bahasa Indonesia saya jadi kurang bagus gitu ya nulisnya. Karena sudah terbiasa. Ya, maksudnya sekali sebut bahasa Arab aku ditulis langsung bisa itu. Iya. Insya Allah nanti ke depannya bisa seperti itu. Ya. Nanti insya Allah kan kita baru mulai belajar di pekan depan. Sedikit-sedikit nanti kita akan tulis di papan tulis. Ibu-ibu bisa menelaah nih tulisannya, gitu ya. Bisa menelaah tulisannya. Dan tidak usah pesimis, ya. Karena bahasa Arab ini bahasa yang paling mudah. Buktinya apa? Buktinya Allah turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, kalaulah bahasa Arab itu susah, ya Allah nggak akan turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, kan Islam itu untuk rahmatul lil alamin, kepada seluruh makhluk, yang kaya, yang miskin, yang cerdas atau yang biasa-biasa saja, itu bisa dipahami, ya, bisa dipahami, ya. Ya, kita lihatlah para penghafal Al-Quran dari Indonesia, nggak tahu artinya tapi bisa hafal 30 juz, ya kan? Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu adalah kitanya, cara berpikirnya. Wah, susah ya tulisan bahasa Arab ya. Kalau dibandingin bahasa Indonesia, iya. Ya. Kalau dibandingin bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu bukan dari satu rumpun, ya, dengan rumpun bahasa Arab. Ya, dia beda rumpun. Dia rumpunnya dari rumpun Yafith bin Nuh. Makanya tulisan rumpun dari Sam bin Nuh itu dari kanan ke kiri rata-rata. Ya, bahasa Arab kan dari kanan ke kiri, Bu, tulisnya. Nah, bahasa Ibrani juga dari kanan ke kiri. Iya. Bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Iya. Dari kiri ke kanan. Itu yang harus dirubah tuh mindset itu. Ya, anggap saja ketika belajar bahasa Arab, Ibu ini jadi orang Arab lah gitu ya. Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya, insya Allah, Bu. Insya Allah ta'ala. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, ibu-ibu sekalian. Ustaz, Kita ya. Perkenalkan diri, Ustaz. Oh iya. Ada yang baru? Enggak, maksudnya Ustadznya yang belum memperkenalkan diri. Oh iya, belum pada kenal ya. Kirain sudah dikenalkan oleh Bu Rina. Doang. Ah iya, baik. Ya, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Abdul Aziz Faisal, atau kalau dalam bahasa Arab Abdul Aziz Faisal pakai short ya. Ya, biasa dipanggil Abdul Aziz atau Faisal. Ya, kalau di grup ini biasanya Ustadz Faisal gitu ya. Nah, itu yang nama saya. Ya, saya tinggal di Bogor. Saya tinggal di Bogor. Ya, di Cibinong, Bogor. Ya. Dan saya pernah belajar di beberapa sekolah. Ya, diantaranya pertama kalau SMP, SMA itu pesantren. Ya, lalu kuliah ya di Lipia Jakarta, juga mengikuti perkuliahan Lipia Jakarta itu cabang dari Universitas Imam Ibnu Saud Riyadh, Arab Saudi, yang berlokasi di Jakarta. Lalu saya juga belajar di salah satu universitas ya di daerah Bogor untuk melanjutkan S2 ya, seperti itu. Dan grup bahasa Arab yang sudah saya bimbing ya, mulai bimbing itu total ada 6 grup ya, 6 kelas yang yang menjadi penanggung jawab dari kelas kelas malam ini adalah Ibu Rina ya. Ibu Rina Ummu Adlan ya, Ibu Rina Ummu Adlan. Jadi nanti berkaitan dengan
infak dan lain sebagainya, ya informasi-informasi seputar tentang grup ini bisa ditanyakan kepada Ibu Rina Ummu Adlan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin silakan. Silakan yang mau bertanya terkait dengan ini ataupun terkait dengan pribadi Ana, ya tidak mengapa, karena nanti pekan depan kita sudah masuk pembelajaran. Silakan. Iya, Ustadz, gurunya anak-anak Ustadz di Ubay. Masya Allah. Iya, iya. Ummu Mazaya ya, Ummu Mazaya ya. Baik. Ya. Kezia Ustadz kalau yang di Ubay. Oh ya, alhamdulillah Ummu Mazaya ahlan wa sahlan ya. Anaknya Kezia ya. Jadi saya kebetulan membuat sekolah ya di tingkat TK sudah 8 tahun. Lalu di tingkat SMP, SMA baru tahun ini ya, dengan pembelajaran ada bahasa Arabnya. Kebetulan saya mengajar juga di tingkat SMP dan juga di tingkat SMA ya, terkait dengan bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu syariat ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan ummahat sekalian? Jadi jelas ya, yang kita pelajari bukan hafalkan percakapan, bukan ya. Nah, percakapan bahasa Arab ya, terus bercakap-cakap ya dengan ummahat yang lain, bukan itu. Ya, tujuan kita bukan itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak heran nanti kalau ada tanya jawab ataupun tugas, nanti kita akan memberikan tugas nih ummahat. Tugas itu akan diberikan di pekan pertama, kedua, ketiga. Pekan keempat libur untuk persiapan di pekan berikutnya. Ya, nah, pekan pertama, kedua, ketiga. Ya, kita nggak ada istilah selesai buku dapat sertifikat gitu ya dan lain sebagainya. Enggak. Kita selesai buku jilid pertama, masuk jilid kedua. Jilid kedua sudah selesai, ada tambahan dengan buku Nahwu dan Shoroh. Jadi pembelajaran kita ini panjang. Ya, tidak terikat hanya 10 pertemuan selesai. Ya, enggak begitu. Enggak bisa bahasa Arab seperti itu. Ya, 10 pertemuan langsung selesai, nggak bisa, karena bahasa Arab itu terlalu luas, harus kita pelajari terus menerus, seperti itu ya. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Untuk kamus bahasa Arabnya perlu atau tidak perlu? Kamus bahasa Arab ya tidak, saya sarankan tidak perlu ya. Jadi nanti ibu-ibu hanya beli buku Durusul Lughah saja, jangan membebani beli kamus gitu ya. Sekarang sudah ada learning by googling gitu ya, tinggal buka Google Translate gitu ya, tulis bahasa Arabnya ini ya. Nah, jangan menambahkan pengeluaran ibu-ibu ya. Kita tidak mau membebani ya. Kalau mau beli silakan ya, kalau mau pakai googling sendiri juga nggak apa-apa, tapi dengan arahan kita, karena tidak semua Google Translate itu benar ya, tidak semua ya, seperti itu. Jadi kosakata yang nanti akan kita bahas dicatat di dalam satu buku tulis, karena sistem kita menggunakan buku tulis. Ibu-ibu lebih banyak mencatat ya, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, kosakatanya ya. Nah, itu tujuannya adalah ketika kita tidak hafal, catatan itu bisa kita buka. Ya, ada kaidah ya. Kaidah itu bahasa Arab qaidah. Rumus juga bahasa Arab tuh rumuzun, ramzun, rumus. Ya, artinya susunan. Rumus, kaidah ya. Apa nih kaidah bahasa Arabnya? Dicatat, contoh-contohnya dipahami tuh di rumah. Makanya kita rekam di sini. Di via Zoom ini ummahat ya, setelah ini jika ummahat tidak paham, tidak belajar bahasa Arab, dari 100% cuma 50% pahamnya. Nah,
Sisa 50% lagi nggak paham. Nah, bisa di murojaah. Kita akan memberikan link dari YouTube ya. Kita akan share di sini setiap setiap via Zoom ini pertemuan kita rekam dan kita akan share ya. Nah, sebelum tidur mungkin sambil dengerin ya, bahkan ada ibu-ibu yang cerita saya sambil masak Ustaz, sambil nyusuin bayi gitu ya, dengerin gitu ya. Berbagai macam cara bisa kita lakukan. Yang penting ada niat yang baik agar kita bisa mengerti agama kita. Cukup ya, insya Allah ibu-ibu. Ya, baik. Bila demikian kita akan akhiri pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, karena itu datangnya dari manusia. Saya sebagai manusia punya khilaf, ya, maka mohon dimaklumi. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berjumpa kembali pada pekan depan. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.